Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Sarapan Rohani GPDI Situbondo. Renungan pagi hari ini saya beri judul Menjadi Anak yang Dikasihi Allah Bapa. Mari kita akan sama-sama baca di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, di dalam suatu pembangunan rumah atau apapun, memang perlu ada usaha. Dan pembangunan itu tidak akan langsung jadi apabila kita diam tidak melakukan sesuatu apa-apa. Tetapi usaha membangun rumah akan menjadi sia-sia, tidak berarti, menjadi tidak baik apabila bukan Tuhan yang menyertai, apabila tidak ada campur tangan dari Tuhan. Pembangunan berhasil apabila ada campur tangan dari Tuhan. Selanjutnya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sumber perlindungan kita, gantungan hidup kita, bukan pada usaha manusia, tetapi pada perlindungan Tuhan. Kita akan baca di dalam 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku, dalam setiap hal yang kita kerjakan, membangun keluarga, usaha pekerjaan, studi, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, apa yang kita kerjakan itu tidak akan berhasil dengan baik. Dan di ayat 2 ini dikatakan, sia-sia kita bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita boleh berusaha, tetapi usaha kita akan sia-sia kalau bukan Tuhan yang memberkati, karena Tuhan adalah sumber atas segala sesuatu yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ada orang mencari roti, duduk dari pagi sampai malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, itu semua sia-sia. Alasannya adalah sebab Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada saat tidur. Jadi berkat sesungguhnya, orang itu belum bekerja, orang itu belum beraktivitas, sementara dia tidur, Tuhan sudah memberkati dia. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita perlu mencari yang rohani dahulu, maka ketika yang rohani sudah kita dapatkan, maka yang jasmani itu akan ditambahkan. Ini adalah bagian dari kasih karunia dari Tuhan. Kenapa disebut kasih karunia Tuhan? Sebab Tuhan memberi pada waktu kita tidur. Kita belum berusaha, belum berbuat sesuatu, Tuhan memberikan berkat-Nya. Perlu dipahami, bukan berarti orang yang bermalas-malasan ya saudara, orang yang dari pagi sampai malam kerjaannya hanya tidur-tidur saja. Tuhan tidak akan memberkati orang yang demikian, tetapi Tuhan akan memberkati kepada orang yang rajin bekerja. Tetapi di sini dikatakan Tuhan memberikan bukan kepada sembarang orang, tetapi orang yang dicintainya. Berkat usaha pekerjaan, berkat perlindungan diberikan kepada orang yang dicintainya. Saudaraku, saya memiliki seorang teman yang ada di luar kota.
di mana teman saya ini pernah menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, di mana dia saat duduk-duduk, ini bukan pekerjaan dia ya saudara, tiba-tiba ada seorang teman yang tidak terlalu dia kenal datang mendekati untuk meminta pertolongan menjualkan mobilnya. Dan dari sini dia mendapatkan berkat, di mana dari bonus penjualan itu ya saudara. Dan selanjutnya beberapa waktu kemudian tiba-tiba juga ada orang lain meminta dia menjualkan barang-barangnya, peninggalan orang tua, barang-barang yang seperti guci-guci yang pada zaman dahulu. Dari sini dia memperoleh berkat yang sangat luar biasa bagi dia. Memang jumlahnya begitu lumayan fantastis ya saudara. Nah, di sini kita melihat bahwa dia tidak bekerja. Saat dia duduk-duduk, tiba-tiba berkat itu datang. Nah, itulah sebabnya berkat itu diberikan kepada orang yang Tuhan cintai, yang Tuhan kasihi. Bagaimana kita menjadi anak yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Bapa? Mari kita meneladani Yesus Kristus. Di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, nanti kita baca beberapa saja ayat ya saudara. Peristiwa yang terjadi saat Yesus dibaptis, di mana di ayat 17 dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus adalah anak yang dikasihi, yang dicintai oleh Bapa di surga. Karena di situ dikatakan di ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yesus dikasihi oleh Allah Bapa karena Yesus adalah sebagai anak dan dia menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Satu, jadi orang yang dikasihi oleh Allah Bapa, oleh Tuhan, yaitu orang yang mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Belajar menggenapi seluruh kehendak Allah dalam kehidupannya. Ketaatan melakukan kehendak Allah membawa kita kepada perkenanan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi tidak semua orang berkenan kepadanya. Tuhan cinta kepada semua orang, tetapi tidak semua orang menyenangkan hati Tuhan. Yesus menjadi anak yang berkenan, anak yang dicintai, karena Yesus adalah anak yang menggenapi seluruh kehendak Allah. Ketaatan lahir dari suatu kerinduan hati untuk menyenangkan hati Bapa. Kita menyanyi memuji Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Kita melayani Tuhan juga untuk menyenangkan hati Bapa. Kita ada dalam kebenaran untuk menyenangkan hati Bapa. Bagaimana menjadi anak yang dicintai Tuhan? Yang kedua yaitu orang yang aktif di dalam karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Berjalan dituntun oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 18 dikatakan, "Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat." Di mana saudaraku ada pujian yang mengatakan, "Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Bawalah diriku kepada segala kebenaran." Jadi kebenaran itu benar-benar kebenaran melakukan firman Tuhan itu benar-benar membawa kita kepada perkenanan kepada Bapa. Mari kita sama-sama mau menjadi anak Tuhan yang berkenan, taat melakukan seluruh kehendak Bapa. Memang tidak mudah ya saudara, tapi kita akan sama-sama belajar
taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, kalau pengalaman saya dituntun Roh Kudus ya saudara, saya secara pribadi mengalami hal yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi itu menurut Tuhan tidak baik-baik saja. Saya meminjam perkataan saudari Wen-Wen pada saat membawakan firman Tuhan pada beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 22 Mei ya saudara, di mana saya memiliki saudara itu suka membicarakan yang tidak baik tentang keluarga-keluarga yang lain ya saudara, termasuk saya dan almarhum suami saya. Tapi saya sebagai anak Tuhan, saya selalu tidak menganggap hal itu sesuatu yang menyakiti hati saya atau mengecewakan saya. Saya ambil seperti biasa-biasa saja ya saudara, karena saya tetap mengasihi dia, tetap memperhatikan dia, mendoakan dia supaya saudara saya ini yang belum mengenal Tuhan, hatinya ditangkap oleh Tuhan dan dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Semua saudara-saudara, bukan hanya saya saja ya saudara, itu semua difitnah, dikatakan yang tidak baik, yang tidak kita lakukan, dia katakan sesuatu yang tidak baik. Untuk saudara-saudara yang lain yang tidak kenal Tuhan, mereka tentu merasa tidak nyaman ya saudara. Tetapi bagi saya itu semua tidak ada apa-apa. Tapi selama ini hubungan kami baik-baik saja, kami tetap berhubungan. Tetapi ada satu hal pada saat saya berdoa minta pimpinan Tuhan Yesus, apa yang tidak baik di dalam kehidupan saya yang tersembunyi sedikit sekecil apapun, Tuhan tunjukkan kepada saya, dan Roh Kudus, melalui Roh Kudusnya pada saat saya selesai berdoa, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak baik-baik saja terhadap orang ini, terhadap saudara saya ini. Saya katakan, di mana saya tidak baiknya Tuhan? Selama ini saya baik-baik saja. Tapi Tuhan tunjukkan satu hal kepada saya, bahwa kamu membedakan dia dengan saudara yang lain. Buktinya saat kamu memiliki sesuatu, mungkin makanan atau apa, kamu tidak memberi kepada orang ini, membedakan. Jadi ya saudara, mungkin kalau yang lain sudah saya kasih beberapa kali, dia saya kasih jarang-jarang. Ternyata hal ini benar-benar menurut Tuhan harus diubahkan. Jadi saya harus menyamaratakan dia dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Tuhan sudah menegur saya lewat Roh Kudusnya, dan sejak saat itu saya melakukan semua yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, dan saya tidak membedakan lagi. Saat saya memiliki sesuatu, sama-sama saya berikan kepada dia. Ini yang menjadi pengalaman saya pribadi. Jadi saya secara pribadi mau menjadi anak Tuhan yang berkenan, belajar untuk melakukan seluruh kehendak Bapa dan taat setia kepada Tuhan. Memang tidak mudah ya saudara, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang berkenan. Jadi dalam kehidupan kita, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu benar-benar sangat dibutuhkan dalam kehidupan rohani kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berjalan dalam kebenaran. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi anak yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus akan memberkati di setiap aspek kehidupan kita, baik di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha pekerjaan kita, dalam studi kita. Semua apa yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkati. Bahkan janjinya, perlindungannya akan diberikan kepada setiap orang yang dicintainya, orang yang dikasihinya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.